Dengan kekuatan segar bugar, aku akan mengalahkanmu. Finish time! Hey, Kamen Riders! Segar bugar. Segar bugar. Henshin. Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode Tokusatsu. Jadi di episode Tokusatsu kali ini tuh seperti biasa kita ngobrol-ngobrol soal episode Zi-O yang harus banget dan wajib banget dibahas nih ya, karena ada yang menarik ya setelah penayangannya di RTV, yaitu episode 13 dan juga 14 Kamen Rider Zi-O, tepatnya arc si Kamen Rider Ghost ya, dan dicampur Decade juga yang kemarin udah tayang di RTV ya. Jadi ini luar biasa banget, ini episode yang paling dinanti sama para Toku fans dan netizen. Jadi pas hari H-nya di sini juga Ana lihat udah banyak banget yang nanti sampai pasang foto si Lord ya di situ ya. Dan H-1-nya malah ya ini udah berasa rame banget ya. Di sini udah berasa gimana ya? Udah berasa kayak mau nonton final Piala Dunia vibes-nya. Gila banget ya. Jadi sekarang sih kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Ana mau ngasih tahu beberapa kesan-kesannya di sini setelah Ana nonton lagi kemarin di RTV ya. Jadi di sini Ana udah nggak usah permasalahan lagi dubbingnya ya, nggak penting teman-teman ya. Jadi dubbing sih seperti itu udah oke juga. Walau ada kekurangan ya udah dimaklumi, semoga bisa jadi lebih baik lagi. Jadi nggak usah kayak protes sampai udahlah nggak usah nonton lagi aku gini-gini. Kalian kan sendiri yang maksa si Zi-O, si Kamen Rider itu ditayangin di RTV. Giliran udah tayang malah protes sekarang, udahlah ya. Jadi kalau kasih masukan itu yang positif, kritik itu yang positif, yang membangun, jangan yang menjatuhkan, oke? Jadi di sini ada kemunculan dari dua Lord di arc si Ghost ini ya, episode 13-14 Kamen Rider Zi-O, yaitu si Mamang Tsukasa Kadoya dan juga si Tenkuji Takeru. Ini dua Lord ini bisa bersatu, jadi wah udah pasti ini mah banyak sekali meme-memnya ya dan foto-fotonya di media sosial teman-teman. Karena dua Lord ini bersatu di satu arc yang sama bersama si Sogo atau si Zi-O ya. Dan di sini akan ada dua Lord ya, si Tenkuji Takeru dan juga si Mamang Tsukasa Kadoya. Jadi di sini Ana mau ngasih tahu kesan-kesannya setelah Ana nonton si arc ini teman-teman ya. Pertama dari Tenkuji Takeru dulu. Our Lord Tenkuji Takeru ya, Inochi Moyasuze. Jadi di sini Takeru menurut Ana bagus banget di arc Ghost ini ya. Terlepas kita ngomongin dari serial originalnya, ini Ana ngomong jujur, bukan ngelelewe, bukan ngeceng-cengin, tapi di sini peran Takeru benar-benar bagus ya. Jadi kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya lagi, silakan kalian nonton bahas Ana di episode 13 dan juga 14 Kamen Rider Zi-O. Ana sudah bahas di situ sekompleks mungkin. Tapi di sini Ana mau ngasih tahu kesannya lagi setelah Ana nonton di dubbing ya, di RTV tepatnya di sini ya. Jadi di sini untuk si arc si Ghost ini bener-bener fan service Ghost ya udah dapet banget menurut Ana episode 13-14 ini ya. Seperti obat yang sangat-sangat manjur buat para Toku fans di sini yang udah nonton serial Kamen Rider Ghost pas 2015 kemarin dan merasa kecewa. Jadi di sini udah bener-bener wah dipuaskan banget lah gitu ya. Gimana ya? Jadi bisa dibilang sih ini Ghostnya udah akhir lah di Heisei gitu. Jadi ini fan service-nya bener-bener dapat banget ya. Jadi ini Keramas pasti seneng banget ya. Ini Anu ngomong jujur ya teman-teman ya. Sekali lagi bukan ngeceng-cengen atau bukan kelelewe. Wah, Agan Reza kan pernah ngomong Ghost ampas, tapi di sini di Zi-O ini peranan Takeru luar biasa banget ya. Dan selain itu peranannya, kedewasaannya di sini, terus juga kalemnya, senpai itu seperti atasannya kan si Sogo. Ya iyalah, di sini ya terasa banget ya. Jadi di sini si Takeru ini pas banget gitu ya, berdampingan sama si Sogo yang juga kalem-kalem tapi pelangap-pelongo gitu. Dua-duanya kalem gitu ya, nggak gerasak-gerusuk di sini ya. Juga si Tenkuji Takeru ini screen time-nya benar-benar banyak, dapat banyak banget ya. Coba kita telah dulu ke rider-rider sebelumnya yang sudah muncul di Zi-O ya. Di RTV dulu ya tepatnya ya. Jadi sebelumnya itu sudah ada si Sanogaku, si Kamen Rider Gaim ya. Itu juga nggak terlalu banyak screen time-nya. Terus juga ada si seperti si Sento Kiryu, si Emu kan, si Takumi ya, si Kamen Rider Vice. Itu screen time-nya nggak berapa banyak gitu. Di sini screen time Takeru banyak banget, hampir dua episode ini dia itu selalu ada gitu ya. Jadi seperti ya Sogo pemeran utama, dia itu ya orang kedua yang selalu banyak sekali muncul di sini ya. Luar biasa. Dan juga di sini teman-teman, ketika si Another Rider diciptakan, kan berasa si pemeran utamanya itu seperti powerless, nggak ada punya kekuatan, nggak bisa berubah jadi Kamen Rider segala macam. Tapi di sini si Takeru ini punya kekuatan super ya. Di sini dia itu bisa mentalin kontraktor cuman begini doang. Tok. Langsung mental ya, nggak jadi mati tuh kakaknya si Mika-chan ya. Terus juga di sini selain misahin kontraktor gitu, bukan misahin, mentalin teman-teman ya. Di sini dia itu misahin si Sogo biar nggak terserap
jiwanya sama si Another Ghost. Yang ingat nggak ketika si Takeru lagi si Sogo ini kalah sama si Kamen Rider Decade, kan mau diserap kan jiwanya sama si Another Ghost, tapi di saat itu, di detik itu si Takeru langsung dengan kekuatan supernya langsung ya. Makanya si Sogonya di situ jadi hantu ya, sama seperti Takeru dulu 2015 ya. Luar biasa punya kekuatan super, Pak ya. Terus juga di sini ada screen time juga di mana si Takeru ini henshin menjadi Kamen Rider Ghost bersama si Makoto Nichan ya. Jadi Kamen Rider Spectre ya. Ini luar biasa loh ya. Jadi ini wah, kompleks padat ceritanya, luar biasa banget sih. Pas jadi henshin jadi Ghost, terus ada waktu di mana si Time Jacker ini menciptakan Another Ghost lagi, terus kekuatan si Takeru ini hilang. Jadi ini cukup kompleks, tapi Anda cukup mengerti sih, malah jadi lebih ngerti lagi setelah nonton di RTV ini ya. Jadi menurut Anda dubbingnya nggak terlalu dipermasalahin lah. Jadi dubbingnya tetap pas, tetap bisa membawa ceritanya itu ke poin utamanya gitu ya. Jadi takut kalau misalkan dubbingnya ngaco kan, loh kita nggak nangkep maksudnya gimana gitu ya. Ini henshin jadi Ghost loh ya. Jadi sebelumnya juga cuman si Sento kan ya sama Emu lah ya di sini. Tapi ini fanservice-nya udah bagus banget ya. Dan juga di sini ada peranan besar lagi si Takeru ini dalam arc ini, terutama dalam keberhasilan si Sogo ini menuntaskan misinya. Iyalah, lihat gimana si Sogo ini jadi hantu, si Takeru yang sangat-sangat membantu ya. Di sini walaupun powerless, dia tetap jadi tim pembasmi hantu dan membantu Sogo semaksimal mungkin ya. Sebagai senpai ini bagus banget. Dan lagi ada apa lagi ya, fanservice Ghost-nya ya. Fanservice Ghost-nya, nah ini debutnya si Decade Armor di sini. Si Sogo ini kan pakai Grateful ya, jadi ini emang bagus banget ya. Jadi emang kekuatan si Armor Decade ini bisa pakai upgrade form rider lain. Sebenarnya sih mustinya pakai Tokon Boost ya, karena kan upgrade form ya. Tapi di sini kok pakai Grateful ya, Grateful kan di sini super form ya. Tapi udahlah. Oh ya, dan ini lagi 3 Ghost muncul satu scene ya di sini semua. Jadi ada si Gaze Ghost Armor, ada Another Ghost, dan juga ada si Decade yang berubah jadi Ghost. Gila, 3 Ghost itu Kramatizen. Gimana nggak puas, Pak? 3 Ghost muncul semua ya. Jadi sekali lagi Anda bukan melebih-lebihkan ini, tapi di sini fanservice Ghost-nya udah luar biasa. Banyak banget semua di sini ya. Kurang apa di sini ya? Sekali lagi bukan ngelewe, bukan ngeceng-cengin, tapi di sini emang beneran bagus. Dan kedua kita bakal bahas tentang si Tsukasa Kadoya. Jadi ini adalah salah satu lord juga yang banyak sekali fansnya di Indonesia ya teman-teman ya. Tapi mungkin penerapannya beda. Gimana cara ngefansnya. Jadi kalau Takeru itu, aduh, kalau terlalu jujur jadi nggak lucu lagi. Udahlah, pokoknya intinya Mamang Tsukasa adalah lord juga lah ya, terutama bagi toko fans Indonesia. Makanya dia disebut Mamang gitu. Jadi Tsukasa Kadoya ini kan kemunculan pertamanya ya di Zio ini ya. Jadi dia itu langsung dibikin OP ya. Di sini juga Anda suka banget. Kenapa? Karena dapat fan service Agito-nya juga, karena si Tsukasa ini pakai Agito mulu. Apalagi pas dia bertarung lawan si Gaze, yang si Gaze ini tidak berdaya sama sekali, dia pakai Agito doang ya. Jadi Agito-nya itu berasa OP banget ya. Jadi Agito itu nggak ada kekuatan yang aneh-aneh seperti rider-rider sekarang, tapi di sini bisa dimaksimalkan sama si Tsukasa Kadoya. Si Gaze sudah pakai drive armor lah, gimana apa armor lah. Di sini bisa se-OP itu ya. Oh ya, Anda jadi ingat tadi ya, ada fanservice si Takeru lagi, yaitu si Zio yang pakai Ghost Armor. Jadi di sini si Zio sama si Gaze ini bisa pakai armor yang sama teman-teman ya, cuman beda bentuk dikit ya. Dan balik lagi ke Tsukasa Kadoya, di sini si Mamang Tsukasa dibikin sesombong dan juga sekul mungkin ya. Sebenarnya ini bukan karakternya dia yang berbeda gimana, tapi emang Tsukasa tuh seperti ini dari dulu ya. Dibikin sekul, sesombong mungkin ya. Makanya banyak yang ngefans, aku pengen jadi kayak Tsukasa Kadoya ya. Muncul sombong-sombongnya disama-samain padahal masih bocil. Dan debut Decade Armor ya di sini ya. Ini masih fan service soal Decade. Jadi emang Decade dan juga Ghost ini material Kramatizen sekali di sini. Decade Armor di sini debutnya mantap menurut Anda ya. Sekali lagi yang Anda suka itu konsep Decade Armor yang pakai kekuatan upgrade form para rider, itu oke banget. Jadi dia bisa pakai Decade Armor yang sparkling dari build, bisa pakai yang Mighty Brothers dari X8 gitu ya. Cuman yang aneh ya Ghost aja, kenapa harus pakai Grateful? Mungkin kalau Tokon kurang keren ya. Dan juga pas dia pakai di Rider Time itu yang ada Saber Right Watch itu, kenapa Sabernya normal form? Kalau Dragon Knight pasti keren banget ya. Coba nanti kita edit ya pakai Photoshop teman-teman ya. Jadi Decade Armor tapi ininya Dragon Knight. Cobain ya. Coba kalian edit deh, nanti tag ke Instagram mana. Wah, pasti bakalan keren banget ya. Terus juga emang mukanya itu kayak tablet ya, kayak kartu nemplok gitu teman-teman ya. Itu menurut Anda nggak ganggu sih. Jadi menurut Anda Decade Armor keren-keren aja sih ya. Secara konsep, secara bentuk keren. Jadi kayak Gundam gitu, bulky banget dan berarmor banget ya.
Kalau sekarang udah episode berapa sih si Zio RTV 15, 16 ya. Si Mamang masih muncul di situ ya, melawan si Zio dan wah itu mah wah udahlah. Itu gimana ya, momen sekarang dan kemarin episode kemarin itu kalau Anda kasih tahu di penayangan originalnya pas tahun 2018 itu adalah momen dimana si fanboy Diket ini mulai banyak bermunculan ya dan menjadi barbar. Sayangnya itu ngefansnya itu berlebihan banget ya, yang Anda sayangkan. Yang positifnya mungkin ya bertambah banyak lah yang suka sama Rider. Wah suka Diket nih aku kan, suka Sakadoya ya udah. Tapi banyak yang barbar yang diajak diskusi itu maunya menang sendiri dengan diskusinya, bilang Diket Diket itu rider terkuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan segala macam. Diajak diskusi dikit, kalau ada yang ngejelekin Diket itu nggak terima ya. Janganlah seperti itu. Semoga fanboy Diket yang toksik seperti itu berkurang teman-teman ya. Kemarin sih pas Rider Time mereka sih udah pasrah ya, karena jadi mereka itu diangkat pas si Kamen Rider Zio ini karena si Tsukasa ini emang dibuat se-OP mungkin dan sekeren mungkin ya. Terus pas di Rider Time itu langsung wah form barunya keluar begitu gitu ya, terus kalah langsung sama Oma Zio sekali pukulan. Langsung mereka tidak bisa berkata apa-apa ya. Tapi yang perlu Anda kasih tahu yang baru nonton Zio di sini, terutama di RTV, si Diket ini itu punya peranan yang sangat-sangat penting dalam perjalanan si Sogo ini ya, sampai tamat. Sekali lagi sampai tamat. Ya kalau udah ada yang banyak yang tahu ya udah nggak apa-apa. Cuman Anda ngasih tahu aja teman-teman di sini. Ya itulah makanya yang bikin fans-fansnya jadi barbar ya, karena Tsukasanya OP banget ya, imba banget di sini. Terus apalagi yang Anda suka dari episode ini? Ichika Osaki, yaitu adiknya si Another Ghost ya, yang jadi Mika-chan di sini. Ini bener-bener apa ya teman-teman ya, ketika Anda lihat dia, waduh itu wah seger banget lah, seperti love at the first sight gitu ya. Terus juga nggak lama emang dia diproyeksikan punya peranan besar lagi di Tokusatsu. Jadi nggak lama setelahnya dia langsung jadi Resolving ya, jadi Asuna di sini. Jadi di serial Kishiryu Sentai Resoldier. Jadi pastinya udah banyak lah sekarang yang ngefans banget sama Ichika Osaki. Jadi karena emang manis, karena emang imut ya. Terus juga kalau Ana jujur, pilih mana Ichika Osaki di Resoldier atau di Zio? Ana sih lebih suka di Zio ya. Karena lebih suka gimana ya? Lebih suka dia begitu aja gitu, simple dengan dandanan yang seperti sehari-hari gitu, cewek-cewek yang seperti itu ya. Jadi itu luar biasa lah. Itu langsung banyak yang stalking Instagramnya pas 2018. Ana inget banget loh ya. Dan apalagi saat dia jadi Resolving, wah meledak itu toko fans, luar biasa. Dan untuk kesimpulannya sih menurut Ana untuk episode 13-14 Kamen Rider Zio ini ya, jadi ceritanya menurut Ana seru banget ya, terus juga padat tapi kompleks tapi kita bisa mengerti. Jadi alurnya itu nggak ngalor ngidul banget gitu, jadi tetap bisa dimengerti, tapi gimana ya, nggak acak-acakan lah gitu ya di sini ya. Jadi salah satu arc terbaik menurut Anda di Zio ini ya. Jadi sekali lagi bukan ngelewe, bukan ngeceng-cengin, tapi ini Anda jujur teman-teman, episode 13-14 Zio ini menurut Anda sangat-sangat seru ya. Sangat-sangat bagus dan juga salah satu yang terbaik. Sekali lagi salah satu yang terbaik. Nah, yang terbaik itu apa kan nanti episode 30-an ya. Pastinya kalau udah ngikutin bahas-bahas Agan Reza dari dulu udah tahu lah arc terbaik di Zio itu apa ya. Tapi menurut Ana arc si Ghost ini salah satu yang terbaik ya. Bener-bener fan service yang mantap lah. Jadi Ana juga kecewa nonton Ghost 2015 jujur ya. Sampai bilang, wah ini Takeru ampas Ghost, ampas gini-gini. Tapi setelah ini bagus loh ini. Seriusan bagus banget ya. Jadi emang itu penulisnya yang berbeda ya. Tapi dulu kan yang nulis si Ghost itu Takuro Fukuda ya. Tapi secara luar biasa dia bisa membalikan keadaan di Saber ini. Dia luar biasa loh membungkus Saber, mengemas Saber ini sejauh ini sangat menarik sekali kan. Jadi makin banyak sekarang yang nonton Saber, Ana salut banget ya. Terus juga konklusinya bagi kalian yang bingung, jadi si Takeru Amasogo itu ya tetap membiarkan si kakaknya Mika-chan ini yang security itu tetap jadi Another Ghost tapi nggak mati. Ini prosesnya juga bagus loh, dimana si Time Jacker ini harus mengubah si kakaknya Mika-chan ini jadi Another Ghost ini tuh harus mati dulu gitu kan. Setelah ketimpa kontraktor gitu kan, baru bisa dimasukin Raido Watch ya gitu kan ya. Tapi di sini dengan andil si Takeru dan juga si Sogo di sini si Time Jacker ini mengubah Another Ghost, tapi si kakaknya Mika-chan ini tidak mati. Jadi agar ketika dikalahkan kelak di masa depan, si kakaknya Mika-chan itu tetap hidup gitu ya. Jadi Mika-channya juga nggak sedih gitu kan. Makanya ketika si mau diberesin pakai armor Ghost sama si Zio di sini kan, terus si Ur ini seperti menghalangi kan, loh yakin lo mau hajar si
Another Ghost ini nanti kalau dia mati ya mati gitu ya. Nanti si Mika-channya sedih. Itulah yang menjadi dilema bagi si Zio dan juga si Gaze di sini. Nah, teman-teman, sekali lagi Ana mau mengingatkan kalau misalkan kalian mau cek pembahasan yang lebih detail, silakan kalian cek aja untuk playlist bahas-bahas Ana ya untuk episode 13 dan juga 14 Kamen Rider Zio ini. Jadi ini menurut Ana episode yang bagus. Ana juga jadi pengen nonton bahas-bahas Ana bahasnya gimana sih? Soalnya berapa tahun lalu, Pak? 2018 Ana bahasnya ya. Jadi belum terlalu banyak spekulasi dan segala macam, tapi menurut Ana ini positif banget sih episodenya ya. Kalian bisa cek lagi. Dan juga ini untuk DX-nya sudah di-review juga teman-teman ya. Jadi jangan lagi sebelum kalian ngecek teman-teman. Jadi di sini sudah Ana review juga Right Watch-nya si Decade teman-teman. Terus juga ada si Raido Hei Saber, Right Watch Ghost udah di review semua teman-teman ya. Jadi kalian cek aja. Nih biasanya kalau udah begini Kramatizen pasti rame nih ya. Jadi coba Ana cek fanpage-nya nih Kramatizen ya. Pasti ini seru dia. Coba kita cek teman-teman ya. Seperti biasa kita abadikan momen ini. Berikut kiriman dari Kramatizen. Ini pada ngefoto semua di TV ya. Aduh. Takeru semua ini mukanya, aduh. Sekali lagi ini emang bagus banget sih episodenya. Lanjut, di sini ada yang Mimin rasakan hari ini. Zio Argos pulang kerja suntuk banyak tugas. Setelah nonton Zio Argos, waduh mantap, segar bugar. Wah. Tapi Ana jujur sih, setelah nonton di RTV gatel gitu pengen komentarin soal episode ini dan lebih nangkep lagi maksud episodenya seperti apa ya. Karena emang udah lama nggak nonton aja. Padahal Zio ini cukup rumit ceritanya, tapi setelah nonton lagi di RTV, dubbingnya menurut Ana nggak ganggu, nggak protes, tetap tersampaikan dengan baik ceritanya juga, terdeliver dengan sangat baik. Lanjut lagi nih. Terima kasih Lord Takeru telah mampir di channel TV Indonesia. Semoga ilmu yang Lord Takeru berikan bisa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Dikasih kiriman bunga ya, aduh. Semoga karir aktornya si Takeru Shunishime tetap segar bugar ya, seperti para fansnya juga di sini ya. Jadi ini udah syuting pas udah terakhir ya, pas di tangga-tangga ini ya berarti. Jadi emang ada suatu scene yang syutingnya mungkin sekalian di rumah sakit sekalian, pas kontraktor jatuh sekalian gitu ya. Jadi nggak pindah gitu, repot kan. Mulailah dengan senyuman dan akhirnya dengan senyuman. My Lord Takeru 2021. Aduh, lanjut. Ini apa nih? Kekuatan apa nih kok tidak terasa segar? Ini baru segar. Pakai Grateful baru segar ya. Pakai Decade Armor doang tidak segar ya. Lanjut lagi. Buset, pertama kalinya ajudan Wagamau sedang memberi sambutan, bersoraklah malah diganggu. Ini momen yang lumayan lucu sih teman-teman ya. Apalagi kalau ketika kita nonton di dubbing lagi si suara originalnya, suara Jepangnya langsung gitu ya kan, si Woz ini Iwai, si Tsukasa langsung berisik. Di sini gimana di dubbing RTV ya? Bersoraklah. Woi gandeng, berisik. Tolong beritahu adik-adik kalian, ini bukan Kamen Rider Ghost. Kamen Rider Ghost tidak sekejam ini. Emang sih ketika nah ini salah satu highlight yang lumayan bagus menurut Anya. Jadi ketika si Decade ini berubah jadi Ghost ya, ini keren banget loh fighting style-nya. Jadi kayak hampir nggak pernah lihat Ghost di original airingnya seperti ini. Yang paling keren tuh yang ketika mau ditebas si Lord Tsukasa ini langsung gitu, langsung kayak Matrix gitu kan teman-teman. Jadi keren banget ya. Dan yang sadis ini ketika si Rider Watch Ghost-nya ini langsung dibikin blank right watch ya sama si Tsukasa ya, tapi digantikan sama si ini Decade Right Watch ya. Terus diinjak juga tangannya si guys kan. Jadi kasih tahu adik-adik kalian kalau Kamen Rider Ghost ini tuh tidak sekejam ini. Ini tuh Decade yang berubah jadi Ghost. Lanjut lagi. Meski kesehariannya dikuyok, beliau tidak gaptek. Beliau mampu mengendarai time machine tanpa baca tutorial. Aduh. Kan soalnya si Sogoya jadi hantu, Pak. Yang mengendarai time machine-nya ya udah si Takeru ya. Langsung master tanpa tutorial, tanpa manual book ya. Seperti Agan Reza review DX tidak butuh manual book. Asik. Kecuali Pi Bandai butuh tutorial tuh ya. Tetap santuy dan tenang meski sedang berhadapan dengan Another Ghost dan Agito Kawe. Semedi. Be an optimist and positive man. Aduh. Guys sampai terpongong melihat senyum
Lord Takeru. Ini guys, walaupun guysnya panasan, Takeru tetap tenang ya, tetap senyum segar bugar ya di sini ya. Padahal baru dikalahin sama si Decade. Emosi si guys ini ya. Tapi melihat senyuman Lord Takeru, dia langsung terpelongo. Dia, waduh, nih orang kenapa ini? Orewaten Guji Takeru. Di sini juga muncul momen di mana si Takeru ngomong Orewaten Guji Takeru ya. Mungkin kalau di dubbingnya itu aku Guji Takeru ya. Lanjut. Ekspresi bocil RTV hari ini melihat Hibiki yang Decade ya. Jadi kamera dulu kok jahat banget. Lihat Takeru. Aduh. Selanjutnya, sorry work, sorry studies, sorry friends, sorry my love. Don't disturb me because Lord Takeru is here. Ini pas hari apa sih, Senin ya teman-teman ya. Jadi itu wah gila, semua orang, semua toko fans itu nggak mau diganggu karena harus nonton RTV jam 8 malam karena Lord Takeru siap debut ya. Gak mau diganggu ya. Anda juga udah nanti banget pak. Pokoknya nggak mau tahu, lagi di luar, harus cepet pulang mau lihat Lord Takeru ya. Persiapan buat nobar RTV. Sekampung pakai layar tancap nonton Zio Argos pak. Ada tanggalnya Madiun 29 Maret 2021. Mabar pak, layar tancap ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya pendapat Anda soal Argos di Zio, terutama pas penayangannya di RTV. Jadi menurut Anda luar biasa. Standing applause lah buat episode ini ya. Jadi semoga kalian tetap support untuk Zio RTV ini. Jadi kalau misalkan ada kekurangan ya silahkan disampaikan dengan baik teman-teman ya. Jangan malah diejek secara negatif ya. Jadi tetap nonton Zio RTV sampai tamat. Dan kalau kalian bingung ceritanya, pengen tahu ceritanya seperti apa, silahkan kalian simak bahas-bahas Ana ya teman-teman ya. Untuk episode Zio itu Ana sudah bahas sampai tamat. Oke? Nah buat adik-adik yang di bawah umur, misalkan kalian pengen nyimak actionnya doang, bodo amat dengan ceritanya, ya nggak apa-apa teman-teman ya. Sekali lagi Ana tanpa paksaan. Kalau kalian pengen atau nggak ngerti ceritanya ya nggak apa-apa teman-teman ya. Tapi kalau misalkan pengen lebih ngerti ya ada episode bahas-bahasnya gitu ya. Dan juga untuk review di X ya sudah banyak sekali yang di-review di channel Agan Reza ini. Pastikan kalian cek. Oke cek ya. Jadi jangan lagi misalkan Gan review dong Decade Right Watch, Gan review dong Hey Saber, padahal kan udah di-review. Kalian cek dulu lah. Misalkan cek Decade Right Watch Agan Reza gitu, search di YouTube ya. Kalau misalkan hasil pencariannya belum keluar ya nggak apa-apa, kalian ngingetin Gan nanti di review ya ini soalnya belum di review kemarin kan gini ya. Udah disampaikannya juga secara sehat. Segitu aja teman-teman. Kalau misalkan ada episode yang menurut Anda bagus dan menarik, Anda nggak akan capek untuk bahas ulang di Tokusatsu ya untuk si Kamen Rider Zio di RTV ini. Pokoknya kalian tungguin aja teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan akhir kata bye bye Gan. Dan akhir kata jangan lupa juga tetap segar bugar seperti Lord Takeru Inochi Muyasuze. Bye bye.